kasih mitra saya dan teman-teman semuanya sudah hadir atas undangan kami. Dan di sini kami akan melakukan suatu klarifikasi sesuai dengan undangan kami, yaitu klarifikasi tentang adanya pemberitaan Pak Mario Teguh yang mengatakan seolah-olah Pak Mario Teguh memiliki akun net 89 atau berada di PT SMI yang bermasalah itu, dan banyak hal-hal yang mana seolah-olah ada uang-uang yang ada di tangan Pak Mario Teguh, yang semuanya saya tegaskan bahwa berita itu tidak benar. Saya ulangi lagi bahwa berita tentang Pak Mario Teguh berkaitan dengan akun net 89 atau dengan PT SMI itu tidak benar, ya. Jadi fakta yang perlu saya jelaskan bahwa Pak Mario Teguh ini memiliki keahlian di dalam konsultasi bisnis, sukses pribadinya, memiliki pekerjaan, memberikan edukasi kepada publik tentang kehidupan sosial secara rutin sebagai pengabdian dirinya terhadap kepada masyarakat, ya. Dan itu bisa dilihat dari YouTube-nya yang ada, itu memberikan semua edukasi tentang kehidupan manusia, tentang prestasi, bagaimana mencapai sesuatu, itu memang secara rutin Pak Mario Teguh itu memiliki akunnya sendiri YouTube-nya, yang mana followernya udah sampai berapa Pak? Total 33 juta. Udah sampai 33 juta. 9 atau kaitan dengan PT SMI sama sekali tidak ada hubungan hukum dan tidak pernah melakukan itu. Yang jelas Pak, karena tahu pekerjaan Pak Mario Teguh, maka ada yang namanya grup komunitas usaha yang bernama Billion Group, yang usahanya akan dilakukan beberapa macam, yang mengajak Pak Mario untuk ikut di dalam komunitas usaha. Komunitas usaha ini sifatnya Pak Mario itu bukan melakukan bisnis, tetapi melakukan edukasi. Karena pada tahun 2020 kan pandemi, banyak orang bingung usaha apa. Kalau yang punya usaha UKM dan UMKM secara digital sudah berjalan, tetapi Pak Mario Teguh ini, orang-orang yang lain yang tidak punya keahlian skill di sana, bagaimana dia bisa mengelola uangnya dengan benar dan aman. Nah, itulah disinilah edukasi yang diberikan Pak Mario Teguh untuk berhati-hati. Investasi memang sesuatu yang baik, karena investasi kayak di money market dan segalanya itu adalah suatu yang legal, karena mengingat bunga bank itu sangat rendah, ya, sehingga orang mau melakukan suatu usaha namanya investasi. Nah, dengan untuk kebingungannya masyarakat ini, Pak Mario diajak untuk memberikan edukasi dengan konsultasi bisnis. Nah, itu yang dilakukan bersama-sama Billions Group. Itu dimulainya tanggal 24 Februari 2021 dan hanya beberapa bulan sudah 24 Februari, 24 Oktober, jadi 8 bulan sudah selesai. Itu dan itu pun juga melalui Zoom, ya, melalui digital, dan tidak ada transaksi apapun, cuma menjelaskan, tanya jawab, bagaimana usaha begini, bagaimana usaha begitu, saya tidak punya skill, saya punya skill ini, saya punya uang, seperti itu. Jadi memberikan pengarahan, memberikan penjelasan pada saat ini apa sih trennya tentang bisnis yang cocok, yang bisa dilakukan, yang dimana orang-orang tidak punya skill tapi punya uang walaupun sedikit, ya. Itu yang dilakukan. Jadi juga menjelaskan bagaimana sih promosi dalam usaha-usaha. Jadi
pada saat itu di dalam pemberian itu tidak ada kalian harus ke sini, usaha ini bagus terus transaksi. Begitu pada saat memberikan penjelasan dapat lakukan transaksi, Pak Mario dapat. Itu nggak pernah, cuman hanya sekedar kayak kuliah aja deh, kayak memberi kuliah, kayak pemberi pencerahan. Jadi nggak ada fee, tidak ada kondisi AP bagi hasil pun tidak ada. Kemudian juga misalnya promosi transaksi itu terus akhirnya mendapatkan itu tidak pernah. Dan saya sudah mengecek langsung kepada pemilik dari Billion Groups bahwa mereka tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada Pak Mario Teguh. Jadi saya tegaskan, Pak Mario Teguh, klien saya ini bukan member, bukan leaders Billion Groups, apalagi sebagai pemilik, di mana sejak berakhirnya Mario Teguh sebagai konsultan tidak lagi ada hubungan apapun dengan Billion Group. Jadi hanya 8 bulan, apalagi tidak pernah menerima uang dari member net 89. Jadi ada pemberitaan bahwa uang net 89 ke Pak Mario itu tidak ada. Kalau yang lain-lain mungkin ada jual sesuatu dapat uang. Tapi Pak Mario semuanya free memberikan ini karena adalah suatu pengabdian dari Pak Mario Teguh, bisnis di dalam umroh dan itu konsultasi yang lain. Tapi yang ini kebetulan tidak. Gitu. Nah, kira-kira apa yang mau ditanyakan? Jadi saya perlu luruskan karena pemberitaan ini luar biasa, seolah-olah ada uang masuk ke ini, 1 perak pun nggak ada. Kerugiannya apa yang langsung dampaknya Pak Mario? Atas pemberitaan Ada kerugian nggak? Jelas rugi. Rugi ya, orang nggak terima duit nggak apa, jadi seolah-olah kita jadi ada penipuan dilakukan oleh Pak Mario Teguh. Padahal ini satu edukasi pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswanya lah seperti itu. Atau ada inisiatif juga mungkin datang ke Barreskrim seperti Kevin kemarin, Pak Mario? Nggak perlu, nanti kan pasti ketahuan. Kalau pelapor itu kan pasti ditanya uangnya kemana, larinya kemana, kan nanti ada PPATK. Bisa ketahuan ada nggak uang menyentuh Pak Mario Teguh seperak pun deh. Tapi kenapa akhirnya ikut membantu mengisi acara melalui Zoom? Ya boleh, namanya juga orang ajak dan sifatnya untuk pengabdian masyarakat. Itu sah-sah aja. Saya banyak kalau ditanya kenapa saya jadi host di TVRI kan nggak bisa ditanya demikian. Namanya pengabdian masyarakat, edukasi. Jadi nggak ada hubungan apa-apa ya, saya tegaskan. Dan saya sampaikan kepada para pelapor yang mengatakan itu, kami sudah maafkan dan tolong lebih jernih. Dan kalau memberi keterangan BAP di Mabes Polri, jelaskan yang sebenarnya, uangnya di transfer kemana, terus apa yang terjadi, ada nggak dari mereka satu aja mengatakan pernah transfer uang ke Pak Mario Teguh. Nomor rekeningnya itu mudah sekali, itu kan ada PPATK ya untuk mengecek itu. Berarti kan nama Pak Mario Teguh disebut-sebut juga nih, berarti ada pencatutan nama kan ya? Jatuhnya ada pencatutan nama, apa mau diusut apa gimana? Kan udah di Mabes Polri, biarlah nanti Mabes Polri akan itu. Kami serahkan sepenuhnya dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Mabes Polri. Ada pesan mungkin Pak Mario Teguh dari pelapor korban yang menyebut nama Pak Mario Teguh ini? Ya, mudah-mudahan masalah teman-teman segera selesai. Ini masa yang tidak mudah bagi banyak orang, dan apapun yang tidak lazim menarik perhatian atau bisa mengalihkan beban kita ke orang lain itu dilakukan oleh banyak orang. Jadi kita seperti tadi yang saya katakan, apa kerugiannya, ya pasti perasaan tidak nyaman. Tetapi kalau kita hidup ini kan tidak boleh
protes dengan yang sudah terjadi, karena yang terjadi itu sudah diketahui oleh Tuhan dan diizinkan terjadi. Nanti kalau kita tolak, kita nggak ridho, padahal kita mengharapkan ridhonya Tuhan, kan bolak-baliknya begitu. Jadi mau sedih, mau curiga, mau apa, ini kan semua perilaku yang seperti tidak ikhlas dengan yang terjadi. Nah, jadi kalau itu sudah terjadi, tolong diingat bahwa kebaikan rezeki kita akan ditentukan oleh kebaikan pribadi kita. Nah, jangan sampai cara-cara kita mendapatkan uang kita kembali semakin memperoleh kita. Mudah-mudahan uang rekan-rekan ini bisa segera mau withdraw ya kembali. Super sekali. Terima kasih. Oke. Terima kasih.